Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepna dari Rombel 3 semester 4. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil PJBL mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan yang berjudul Menyusun Menu Seimbang ala Chef. Nah, di sini komponen dasarnya yaitu mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan. Pengalaman belajarnya yaitu menyusun menu seimbang bagi orang sehat. Alat dan bahannya yaitu alat tulis, tabel kecukupan gizi, dan tabel kandungan gizi dalam makanan. Langkah kerjanya yaitu pelajarilah cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Yang langkah kedua yaitu susunlah menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada dirimu. Nah, di sini ada tabel ya, data hasil pengamatan yaitu menu makanan sehat dalam satu hari yang saya rancang, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, usianya yaitu 20 tahun, berat badan 55 kg, dan tinggi badan 155 cm. Di sini macam makanannya yaitu ada nasi putih, susu, kentang, kubis, jagung, apel, salad, dan tempe. Nah, pada analisis data hasil pengamatannya yaitu yang pertama, berapa kalorikah yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya? Kalori merupakan satuan untuk suatu energi yang terkandung dalam makanan dan minuman atau energi yang digunakan saat beraktivitas. Kebutuhan kalori tiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan, serta aktivitas fisik yang dilakukan. Cara sederhananya untuk mengetahui kecukupan energi itu dapat dilihat dari berat badannya. Misal pada remaja perempuan usia 10-12 tahun, kebutuhan energinya itu sebesar 50-60 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Sedangkan untuk usia 13-18 tahun, kalori yang dibutuhkan itu sebesar 40-50 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Namun pada remaja laki-laki usia 10-12 tahun, kebutuhan energinya itu sebesar 55-60 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Sedangkan pada usia 13-18 tahun, kalori yang dibutuhkan itu sebesar 45-55 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, jumlah kebutuhan kalori per hari itu didapatkan dengan memperhitungkan BMR dan tingkat aktivitas harian seseorang. Secara umum, kebutuhan kalori rata-rata pria dewasa adalah 2.500 kalori, sedangkan perempuan dewasa sekitar 2.000 kalori. Nah, untuk laki-laki perhitungannya itu seperti yang dapat dilihat, sedangkan untuk wanita seperti itu. Jadi berbeda antara perhitungan kalori yang dibutuhkan laki-laki dan perempuan yang tergantung berat badan, tinggi badan, dan usia dalam tahun. Nah, yang kedua, apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Ya, tentu berbeda kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan. Karena kebutuhan kalori itu tergantung pada aktivitas yang dilakukan. Nah, semakin tinggi aktivitas seseorang, semakin tinggi pula kebutuhan energi yang dibutuhkan itu dalam sehari. Hal ini disebabkan oleh energi yang terbuang saat melakukan aktivitas itu harus diimbangi dengan jumlah kalori yang sama pula saat masuk dalam tubuh kita. Aktivitas fisik yang membuat kebutuhan kalori bertambah akan mempertinggi nilai kebutuhan kalori total. Nah, tingginya aktivitas fisik seseorang juga akan meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Nah, berikut pembagian aktivitas fisik dalam beberapa kategori. Di sini ada kategori ringan, yaitu membaca, menyetir mobil, bekerja kantoran, dan berjalan. Sedangkan untuk kategori sedang itu ada menyapu, berjalan cepat, dan bersepeda.
Untuk yang kategori berat itu ada aerobik, jogging, dan mendaki. Dan yang ketiga ada mengapa setiap orang perlu mengkonsumsi makanan yang seimbang. Nah, karena gizi seimbang itu diperlukan untuk tubuh, untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan, penyimpanan zat gizi, serta untuk melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang akan membuat tubuh menjadi lebih sehat, di mana kesehatan merupakan faktor utama penentu kualitas hidup dan sumber daya manusia. Selain itu, makanan bergizi seimbang akan mensuplai tubuh manusia dengan zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular yang terkait gizi. Dan yang keempat, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya itu melebihi dari menu yang dianjurkan? Jika terjadi, maka hal yang perlu kita lakukan yaitu dengan melakukan olahraga untuk mengurangi jumlah kalori yang berlebihan, sehingga kalori yang dibutuhkan oleh tubuh tetap seimbang. Ketika kita melakukan olahraga, tubuh bergerak itu sehingga kalori yang terbakar itu akan menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh untuk bekerja, serta membantu tubuh mengurangi tertimbunnya lemak dalam tubuh. Selain itu juga dapat mengatur pola makan agar porsinya tepat dan seimbang. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kecukupan gizi setiap orang itu berbeda-beda, tergantung umur, berat badan, pekerjaan, aktivitas. Nah, oleh karena itu diperlukan penyusunan menu seimbang dalam keluarga yang sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Status gizi seseorang dapat diukur dan dinilai untuk mengetahui apakah status gizinya itu tergolong normal atau tidak normal. Status gizi dikatakan baik apabila tubuh memperoleh zat-zat gizi yang seimbang dalam jumlah yang cukup. Status gizi yang dikatakan kurang apabila terjadi kekurangan pada karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Status gizi dikatakan lebih jika terdapat ketidakseimbangan antara konsumsi energi dan pengeluaran energi. Nah, dari kesimpulan yang dapat kita ambil itu bahwa menu makanan seimbang merupakan menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan gizi seimbang itu adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gizi seimbang terdiri dari asupan yang cukup sehingga kualitas cukup secara tersebut, kuantitas dan kualitasnya, dan mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan, penyimpanan zat gizi, serta untuk melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa menu makanan seimbang yang dibuat itu menghasilkan jumlah kalori sebesar 2114,9 kilokalori, yang artinya itu sesuai dengan kebutuhan kalori rata-rata wanita dewasa per hari. Menyusun menu makanan seimbang bertujuan untuk mengetahui berapa kalori yang dikonsumsi dalam sehari, sehingga dapat menjadi acuan atau panduan dalam melakukan aktivitas sehari-hari agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih.